Lagi-lagi, Amar Zoni bikin geger ruang sidang. Bukan soal vonis, tapi soal permintaan yang bikin hakim geleng-geleng kepala. Di tengah persidangan kasus berat yang menyeret nama besarnya, Amar Zoni kembali jadi sorotan. Bukan hanya karena dakwaan yang menggemparkan, tapi juga karena permintaan nyeleneh yang ia ajukan di depan majelis hakim. Mantan artis papan atas ini tampak tidak puas hanya hadir secara virtual dari Lapas Nusa Kambangan. Ia meminta secara langsung untuk duduk di ruang sidang berikutnya, seolah ingin menatap mata hukum yang sedang menyidangkan namanya. Tapi yang bikin publik makin terkejut adalah respon hakim yang tak menunjukkan belas kasihan. Ini bukan drama sinetron, ini panggung hukum, dan drama Amar baru saja dimulai. Amar minta dihadirkan offline, saya ingin hadir langsung. Dalam suara lantang, Amar Zoni menyampaikan keinginannya untuk hadir secara offline di sidang minggu depan. Bukan lewat Zoom, bukan dari balik jeruji virtual, tapi langsung, duduk, berdiri, menyaksikan keputusan dengan mata kepala sendiri. Kalimatnya penuh tekanan emosional, kami bisa berada di sana, secara offline katanya. Permintaan ini sontak jadi sorotan. Di tengah sidang berat dengan dakwaan menjual narkoba, publik bertanya, apakah ini bentuk keberanian atau strategi pencitraan baru? Di balik semua itu, tekanan dari Lapas Nusa Kambangan jelas terasa. Amar seperti ingin menunjukkan bahwa dirinya siap bertarung, walau hanya di ruang pengadilan. Tapi jawaban hakim setelahnya jadi pukulan telak yang tak ia duga. Hakim menolak permintaan. Belum diperlukan hadir langsung. Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiowati menanggapi permintaan Amar dengan nada tenang tapi tegas. Tidak ada belas kasihan, tidak ada dispensasi khusus. Hakim menyebut bahwa kehadiran langsung belum diperlukan karena sidang minggu depan masih seputar putusan sela. Artinya, belum masuk ke tahap pembuktian utama yang bisa menghadirkan Amar secara fisik. Sebuah kalimat singkat tapi bermakna tajam, belum diperlukan. Seolah-olah pengadilan ingin menunjukkan bahwa proses ini milik hukum, bukan milik selebritas. Amar boleh punya nama besar di layar kaca, tapi di sini dia cuma terdakwa biasa. Dan publik tahu, penolakan ini bukan sekedar prosedur. Ini adalah sinyal keras bahwa tak ada ruang istimewa bagi siapapun dalam perkara sebesar ini. Amar ngotot, kalau setelah putusan sela, boleh. Tidak menyerah begitu saja, Amar kembali menyodorkan pertanyaan, kali ini lebih hati-hati. Kalau setelah putusan sela, apakah saya boleh hadir langsung? Nada suaranya mulai melunak, tapi jelas ada tekanan. Dia ingin ada kepastian, jalan keluar atau sekadar celah kecil untuk bisa tampil langsung di ruang sidang. Tapi jawaban dari majelis hakim justru lebih misterius. Mereka tak langsung mengiyakan. Sebaliknya, mereka menyebut akan bermusyawarah bertiga. Artinya, keputusan ini akan dibahas secara internal. Disinilah sisi psikologis Amar diuji, bukan hanya soal hukum, tapi soal ego, karena untuk pertama kalinya, kendali atas narasi bukan lagi di tangannya. Disinilah publik mulai curiga, apakah ini strategi untuk memanipulasi opini publik dari balik jeruji. Hakim, kami ingin beri yang terbaik untuk semua terdakwa. Pernyataan ketua majelis ini terdengar sejuk tapi punya muatan berat. Kami selalu ingin memberikan yang terbaik kepada terdakwa kami, entah dalam perkara ini atau perkara-perkara lain. Sebuah pernyataan formal yang menunjukkan posisi pengadilan sebagai institusi netral, tidak condong ke Amar, tidak pula menghakimi lebih awal. Tapi kalimat ini juga menjadi pengingat tajam. Amar bukan satu-satunya terdakwa. Ada 5 nama lain yang juga duduk di kursi pesakitan. Ini bukan panggung personal, tapi drama kolektif yang melibatkan lebih dari satu aktor. Amar mungkin tokoh utama di media, tapi di meja hijau semua sama. Dan itu membuat pertarungan ini semakin kompleks dan panas. Tuduhan berat, Amar didakwa menjual narkoba. Masuk ke inti perkara, publik dibuat terhenyak. Jaksa penuntut membeberkan dakwaan yang tak main-main. Amar Zoni dituduh menjual narkoba jenis sabu dari balik rutan Salemba. Ia bukan hanya pengguna, ia didakwa sebagai pengedar. Jaksa menyebut bahwa sabu tersebut didapat dari seseorang bernama Andre yang kini berstatus DPO alias buron. Dan yang lebih mengejutkan, aktivitas jual beli itu sudah berlangsung sejak Desember 2024.
Ini bukan tindakan impulsif, ini sistematis, terorganisir dan melibatkan banyak pihak. Di mata hukum, ini adalah kejahatan serius yang bisa berujung hukuman berat. Dan dari sinilah sorotan tajam terhadap Amar berubah dari aktor yang tersesat menjadi tersangka sindikat. Modus Amar Zoni, jual narkoba dari tangga Blok I. Detail dakwaan semakin mengerikan. Disebutkan bahwa Amar Zoni menyerahkan sabu di tangga Blok I Rutan Salemba. Lokasi itu menjadi titik serah terima sabu, tempat di mana transaksi gelap dilakukan. Tak hanya sekali, tapi berulang. Amar sendiri mengaku mendapatkan sabu dari Andre sebanyak 100 gram. Angka yang sangat besar, bahkan untuk pengguna berat. Fakta bahwa itu dilakukan di dalam rutan membuat kasus ini jauh lebih serius. Bukan hanya pelanggaran narkotika, tapi juga pengkhianatan terhadap sistem pemasyarakatan. Penjara yang seharusnya jadi tempat rehabilitasi justru jadi markas operasi. Dan Amar, menurut jaksa, bukan korban, tapi aktor utama. Tak sendiri, Amar bersama 5 rekan dalam dakwaan. Amar bukan satu-satunya yang diadili. Ia didakwa bersama 5 orang lainnya, Asep bin Sarikin, Ardian Prasetyo, Andi Mualim alias Koh Andi, Ade Chandra Maulana, dan Muhammad Rivaldi. Semua memiliki peran masing-masing dalam jaringan distribusi sabu di dalam rutan. Jaksa menyebut mereka terlibat dalam pemufakatan jahat dan transaksi gelap. Ini menambah bobot dakwaan karena bukan hanya soal kepemilikan, tapi juga kerjasama kriminal. Amar, yang dulu dikenal sebagai tokoh protagonis di sinetron, kini berada di tengah jaringan yang dilabeli berbahaya. Dan publik mulai bertanya, apakah ini akan jadi salah satu kasus selebriti terbesar dalam sejarah hukum Indonesia? Andre masih DPO, jaringan ini belum selesai. Salah satu tokoh kunci yang disebut dalam dakwaan adalah Andre, sosok yang diduga sebagai pemasok utama sabu kepada Amar Zoni. Tapi hingga saat ini, Andre belum tertangkap. Statusnya masih DPO. Artinya, jaringan ini belum selesai. Masih ada lubang besar dalam skema distribusi narkoba di balik jeruji. Jika Andre tertangkap, fakta baru bisa saja terbongkar. Bukti lain bisa muncul. Dan bukan tidak mungkin ada nama-nama baru yang akan ikut terseret. Sidang ini bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman, tapi juga membuka simpul dari rantai gelap yang sudah berjalan sejak 2024. Pertanyaannya, seberapa dalam sebenarnya keterlibatan Amar? Apa yang terjadi selanjutnya bisa mengubah nasib Amar Zoni selamanya? Publik kini menunggu, akankah majelis hakim mengabulkan permintaan Amar untuk hadir langsung? Apakah kehadirannya di ruang sidang bisa mengubah pandangan hukum terhadapnya? Atau justru membuka borok baru yang selama ini tersembunyi? Amar bukan lagi selebritas biasa. Ia kini berada dalam orbit hukum yang ketat, dengan dakwaan yang berat dan tekanan publik yang luar biasa. Dan kalau Andre benar-benar tertangkap, bom waktu ini bisa meledak lebih besar lagi. Inilah fase yang menentukan apakah Amar Zoni akan bangkit dan membersihkan nama atau tenggelam selamanya dalam sejarah kelam selebritas Indonesia.